Udah lama gak kerja, terus mau balik cari kerjaan lagi. Gimana ya nulis CV-nya biar gak kalah saing? Gini. Jadi caranya, kamu bisa ubah sedikit tulisan awal di CV. Biar gak kelihatan udah gak kerja lama, kamu tulis deskripsi diri, langsung kasih highlight kemampuan kamu. Lanjut tulis skills yang relevan sama posisi yang dituju. Kalau ada kelas, workshop, latihan profesional juga boleh ditulis. Habis itu baru tulis pengalaman dan pendidikan. Jadi bentuk CV keseluruhannya kayak gini deh. Semangat! Kamu tahu nggak sih kalau ada ratusan CV yang masuk, sistem ATS hanya ngambil top 25%-nya, berarti ada 75% CV yang ditolak. Terus gimana ya buat CV-nya biar lolos? Caranya, isi CV yang kamu buat harus mengandung kata kunci yang sesuai sama posisi yang dilamar. Misal gini, kamu mau ngelamar di BUMN ini, lalu kan ada persyaratannya. Biar CV-nya ATS friendly, kamu bisa copy persyaratannya dan masuk ke situs ini. Disalin, dan ini deh muncul keyword atau kata kunci yang penting buat posisi tersebut. Terus kata kunci ini bisa kamu susun dan masukin ke CV sesuai pengalaman dan kompetensi kamu. Contohnya jadi kayak gini deh. Semangat! Kamu tahu nggak sih kalau ada ratusan CV yang masuk, sistem ATS hanya ngambil top 25%-nya, berarti ada 75% CV yang ditolak. Terus gimana ya buat CV-nya biar lolos? Caranya, isi CV yang kamu buat harus mengandung kata kunci yang sesuai sama posisi yang dilamar. Misal gini, kamu mau ngelamar di BUMN ini, lalu kan ada persyaratannya. Biar CV-nya ATS friendly, kamu bisa copy persyaratannya dan masuk ke situs ini. Disalin, dan ini deh muncul keyword atau kata kunci yang penting buat posisi tersebut. Terus kata kunci ini bisa kamu susun dan masukin ke CV sesuai pengalaman dan kompetensi kamu. Contohnya jadi kayak gini deh. Semangat! Kak Vina, ini aku ada bikin CV buat ngelamar kerjaan, tapi nggak tahu CV-nya udah bener apa belum, tolong dicek dong Kak. Oke, sini. Jadi ini CV-nya ya. Satu hal yang menurutku masih kurang dari CV ini, belum adanya deskripsi singkat diri. Bagian ini sebenarnya nggak terlalu perlu, karena mengulang informasi yang ini. Jadi lebih baik nulis tujuan karir atau bidang pekerjaan yang kamu suka. Pas nulis pendidikan, bisa juga ditambah mata kuliah yang relevan sama posisi yang kamu tuju. Terus, kalau kamu belum ada pengalaman, nggak usah tulis kayak gini. Bagian ini aja dinaikin. Terakhir, kalau nulis skill jangan kayak gini ya, karena buat CV kalian jadi subjektif. Coba buat poin per poin biar CV-nya jadi objektif. Good luck! Kalau masih SMA nggak ada pengalaman, gimana ya nulis CV-nya? Stop! Nulis CV buat yang nggak ada pengalaman emang tricky. Ini caranya. 1. Kamu bisa inget-inget lagi kegiatan selama sekolah atau kuliah yang pernah kamu lakuin. 2. Tulis dengan liatin hasil dan dampak yang terukur. Contoh formatnya kayak gini. Dan ini hasilnya. Kalau masih bingung, Aku akan live TikTok berhadiah, ngasih kamu tips cara bikin CV. Kamu dengan pertanyaan terbaik akan aku bantu buat dan review CV-nya. Cara ikutannya kayak gini ya. See you! Udah lempar CV kemana-mana, tapi nggak juga dapat panggilan kerja. Gini, coba deh bikin CV dalam beberapa versi. Hah? Maksudnya? misal kamu mau ngelamar di perusahaan A untuk jadi humas dan perusahaan B jadi admin. Untuk ke perusahaan A, kamu kirim CV kayak gini, tonjolin kemampuan komunikasi. Pas ke perusahaan B, kamu kirim CV kayak gini, tunjukin kemampuan administratif. Masih bingung? Cobain fitur match kerja deh. Mereka bisa bantu kamu lewat layanan karir profesional. Lagi ada promo loh, cus cek websitenya ya. Kamu semua bisa punya CV bagus kalau tonjolin satu hal ini. Gimana contohnya? Nih, misal kayak Siska Kol. Dia suka masak mewah, bisa ditulis mengelevasi makanan sederhana menjadi hidangan bergengsi dengan pemanfaatan bahan masak terbaik dunia. Suka bikin es krim? Mengkalibrasi 10 bahan lokal unik dan tidak biasa untuk menciptakan hidangan penutup. Sering viral, sukses sebagai top kreator TikTok dengan 8,3 juta pengikut dan membukukan kerjasama dengan puluhan brand besar nasional. Jadi mewah kan profilnya? Fresh graduate, gak ada pengalaman, gak ada prestasi, dan gak aktif. Tapi mau ngelamar kerjaan gak sesuai sama jurusan. Gimana CV-nya? Gini. Misal kayak aku, kuliah pertanian tapi mau ngelamar kerja bidang komunikasi. Nah, coba inget-inget waktu kuliah pernah belajar apa? Ternyata ada mata kuliah ini yang cukup relevan. Pernah bikin tugas pengembangan model komunikasi pertanian. Terus kamu bisa tulis pengalaman tersebut memperhatikan hal ini. Dan jadinya kayak gini deh. Ini ada contoh yang lain. Semangat! Kak, aku mau nanya dong. Kenalin, ini Vinu, hobinya nanya Kak Vina. Ya Vinu, mau tanya apa? Ini ada perusahaan suruh kirim CV, ada yang suruh kirim resume. Emang bedanya di mana? Bedanya kalau CV itu isinya daftar riwayat hidup secara lengkap, baik secara pendidikan, pekerjaan, atau pencapaian. Biasanya buat keperluan akademis, panjangnya bisa 2-3 halaman, tergantung kebutuhan. Kalau resume itu versi singkatnya. Biasanya buat ngelamar kerja, hanya menjelaskan pengalaman, pendidikan, dan skill kamu yang relevan sama posisi yang dilamar. Aku kan fresh grade, berarti CV-nya boleh lebih dari 1 halaman. Sebaiknya kalau buat CV fresh grade itu nggak lebih dari 1 halaman, karena kamu belum punya pengalaman yang cukup. Nanti kalau udah 5 tahun kerja, baru deh boleh CV-nya lebih dari 1 halaman. CV biar keterima BUMN. Let's go!
Kamu masih bingung gak sih gimana cara bikin deskripsi singkat di CV kayak gini? Gini, yang pertama kamu bisa cek lowongan yang ingin kamu lamar. Kita ambil contoh loker BNI ini ya. Ini ada beberapa skill pentingnya. Lalu kamu hubungkan skill itu di summary CV. Ini contoh buat yang berpengalaman. Bisa juga dibuat pakai bahasa Inggris. Dan buat yang fresh graduate, bisa di-highlight skill dan aktivitas selama kuliah. Cara buat foto profesional kayak gini, pakai HP, buat CV, dan LinkedIn. Let's go! Pertama, pilih baju dengan motif yang gak mencolok dan warna natural. Kedua, kamu cari sumber cahaya yang pas untuk foto, jangan terlalu gelap atau terlalu terang. Kalau bisa, cari tempat dengan pencahayaan natural. Ketiga, siap-siap dan kamu set deh kamera kamu. Arahkan badan 45 derajat, lalu kepala lurus ke kamera. Ambil beberapa foto yang kamu suka. Setelah pilih dan edit fotonya, buka aplikasi PixArt. Pilih cutout, terus ganti background dengan menu fit. Sesuaikan rasio dan pilih background putih. Selesai deh, foto tinggal di-upload ke LinkedIn atau bisa juga dipakai di CV.